masa pandemi saat ini, aktivitas yang berkaitan dengan sekolah dilakukan secara daring. Tapi, itu semua tidak menghalangi SMK Negeri 1 Tegalsari untuk melaksanakan kegiatan pemilihan Ketua OSIS Masa Bakti 2020-2021. Demokrasi harus tetap berjalan, apapun kondisinya. Saya, Prasasti Cahyani Mars, sebagai moderator yang akan memandu acara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMK Negeri 1 Tegalsari, yang saya hormati seluruh Dewan Guru dan karyawan SMK Negeri 1 Tegalsari, serta seluruh pengurus OSIS dan teman-teman yang saya banggakan. Dan tidak lupa teman-teman kelas 10, 11, 12 yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Pada kesempatan ini kita berkumpul dalam acara pemilihan Ketua OSIS Masa Bakti 2020-2021. Walaupun acara ini kita gelar secara online, semoga tidak mengurangi nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Untuk membuka acara pada hari ini, marilah kita awali dengan bacaan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Agar acara ini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita doa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Ferdian Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Tuhan agar kegiatan kita hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Bagi yang beragama Islam, marilah bersama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Al-Fatihah. Masih semangat teman-teman? Masih! Untuk menambah semangat kita hari ini, mari kita beri aplaus untuk kita semua. Untuk mengawali acara pada hari ini, mari kita sambut Saya Gilang Ali dan saya siap untuk menjadi Ketua OSIS. Saya James Savindra siap menjadi Ketua OSIS. Saya Muhammad Sadi Jiranto siap menjadi Ketua OSIS. Saya Sylvia Sukma Melati siap menjadi Ketua OSIS. Saya Neni Nova Ilza siap menjadi Ketua OSIS. Saya Febianti siap menjadi Ketua OSIS.
semua menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Bagi yang bertugas, dipersilahkan. Inilah acara yang kita tunggu-tunggu, penyampaian visi misi dari kegiatan pemilihan Ketua OSIS Masa Bakti 2020-2021 yang akan diawali dengan kandidat nomor urut 1. Terima kasih saya ucapkan kepada Master of Ceremony. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Ali Bastomi. Saya berasal dari kelas 11 TKJ 1. Baik, silakan.
Selanjutnya, saya sudah berada dalam OSIS periode tahun 2019-2020 1 tahun, dan saya sudah siap untuk mencalonkan diri sebagai Ketua OSIS masa bakti 2020-2021. Sebelum melangkah lebih jauh, tentunya saya akan menyampaikan visi misi saya untuk menjadi seorang Ketua OSIS. Dimulai dari visi saya untuk menjadi seorang Ketua OSIS, yaitu adalah mewujudkan organisasi OSIS Budi Dharma Nugraha yang kreatif, inovatif, berwawasan global, berlandaskan budaya bangsa. Maksudnya bagaimana? Kreatif, itu artinya OSIS itu punya pemikiran yang lebih luas. OSIS itu bisa berimprovisasi yang jauh lebih banyak ketimbang hal-hal yang biasa. Yang biasanya kita cuma melakukan proker-proker yang tahunan biasa, kita bisa improve, kita bisa tambahi, kita bisa bikin acara yang lebih baru, bisa bikin lebih meriah lagi. Lalu inovatif, hal yang sudah baru diimprove kembali menjadi hal yang lebih menarik dan lebih baik. Berwawasan global, saya yakin organisasi OSIS terdiri dari orang-orang atau siswa-siswi yang memiliki bakat dan talenta yang lebih kebanyakan siswa-siswi yang normal. Saya sebagai seorang Ketua OSIS ingin mengembangkan bakat tersebut menjadi lebih dalam. Lanjut, untuk berlandaskan budaya bangsa, tentunya kita juga harus mengangkat budaya kita sendiri, budaya orang Jawa, orang Indonesia dalam melakukan segala sesuatu, walaupun dengan diikuti globalisasi sekalipun. Lanjut ke misi saya. Misi saya yang pertama tentunya adalah mewujudkan organisasi OSIS yang memiliki ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Karena apa? Karena menurut pengalaman saya, peran Tuhan itu sangat luar biasa sekali dalam setiap kita mau bikin acara atau sesuatu. Karena tanpa ridho Tuhan tentunya ada aja halangan yang harus kita hadapi. Gitu nggih? Lanjut yang kedua. Yang kedua adalah menumbuhkan rasa keingintahuan yang tinggi dan juga kreativitas dalam diri setiap pengurus OSIS. Kenapa demikian? Saya ingin mengembangkan kreativitas ini biar membuat organisasi ini tidak gitu-gitu aja, tidak bikin boring. Jadi kita bisa berimprovisasi lebih dalam dan bikin sesuatu lebih baik, bikin kita lebih nyaman dalam berorganisasi. Terus yang ketiga adalah membuat rumah yang nyaman. Maksudnya rumah di sini adalah organisasi OSIS yang nyaman bagi pengurusnya maupun bagi anggota, yaitu siswa-siswi SMKN 1 Tegalsari. Dengan bagaimana? Ya seperti yang saya sebutkan tadi di poin kedua, yaitu dengan melakukan improvisasi dan juga kreativitas, ditambah dengan rasa kekeluargaan, rasa kekompakan, dan juga toleransi. Tentunya kita bisa bikin organisasi OSIS ini jadi lebih nyaman untuk digeluti. Begitu. Contoh-contohnya seperti contoh-contoh kreativitas yang dapat kita lakukan antara lain contohnya yang belum ada, contohnya adalah e-sport, electronic sport, itu yang nantinya akan jadi proyek salah satu proyek saya bila saya menjadi Ketua OSIS. Terus memperbaiki hubungan dengan sesama organisasi, sesama teman, sesama dengan pengurus. Ini karena apa? Karena kekompakan dan kekeluargaan itu sangatlah penting dalam segala sesuatu. Oke, itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan. Jangan lupa di pemilihan OSIS tahun 2020-2021 coblos saya nomor 1 Ali dari 11 TKJ Siji. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Disampaikan terima kasih. Penyampaian visi misi selanjutnya yaitu kandidat nomor urut 2.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sabindra dari kelas 11 TKR 1. Saya calon ketua OSIS nomor urut 2. Visi saya adalah terwujudnya persatuan antar organisasi di SMK Negeri 1 Tegalsari. Kenapa? Karena jika kita bersatu, maka kegiatan yang diberikan oleh sekolah akan terlaksana dengan baik. Jadi, nanti siswa-siswi SMK Negeri 1 Tegalsari dapat menikmatinya dengan baik dan enjoy. Misi saya, 1. Sering membuat agenda bersama, seperti agenda ladgab atau latihan gabungan. Karena di dalam agenda ladgab dapat meningkatkan kekompakan, kekeluargaan, dan kedisiplinan dan bertanggung jawab. 2. Saya akan menanamkan 6S. Apa itu 6S? 6S adalah senyum, sapa, salam, salim, sopan, dan santun. Kenapa senyum? Karena senyum adalah ibadah. Dan kenapa sapa? Karena jika kita bersama kepada orang lain, kita akan semakin akrab dan dapat bersatu. Kemudian salam karena adalah anjuran dari agama, seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian salim. Kenapa salim? Berhubung kita salim dalam kondisi pandemi, jadi kita kalau saling diharuskan memakai siku atau dari jarak jauh. Kemudian sopan dan santun, karena sopan dan santun adalah berperilaku baik dan ramah tamah. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian bukan sebarang kalian terbuat dari pepaya. Terima kasih yang sudah nonton, jangan lupa pilih ya. Disampaikan terima kasih untuk kandidat nomor urut 2. Selanjutnya penyampaian visi misi oleh kandidat nomor urut 3. Baik, sebelumnya terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sadi Julianto. Saya berasal dari 11 TKR 3. Sebelumnya mohon tepuk tangannya dulu. Hari ini saya akan menyampaikan visi dan misi saya, terutama visi saya yang tentunya terlaksananya kinerja kepengurusan OSIS yang berlandaskan iman dan takwa untuk meningkatkan mutu sekolah Dwi Dharma Nugraha. Selanjutnya misi saya ada 2 kategori. Di sini misi saya pada saat menghadapi pandemi untuk saat ini. Yang kedua saat kita ke depannya. Jadi sambil kita menunggu hasil dari pemerintah untuk menyuntikkan 2021, kita tentunya mempunyai beberapa program jangka panjang maupun program jangka pendek. Contohnya kalau jangka pendek, dengan komunikasi kita yang terbatas seperti ini, alangkah baiknya untuk program saya adalah menjalin kerjasama dan toleransi yang baik antar siswa. Jadi tidak hanya di organisasi saja yang saya maksud, tetapi melainkan seluruh sekolah kita saling bertoleransi dalam menjalin komunikasi. Selanjutnya untuk program kedepannya, saya kalau insya Allah berkesempatan menjadi ketua OSIS, akan terus membangun BUMK. Apa sih itu BUMK? BUMK adalah badan usaha milik SMK. Jadi di sini akan saya tekankan untuk siswa. Jadi kali ini siswa itu mempunyai penghasilan sendiri di SMK, sehingga dari situ terdapat pelajaran yang memang tidak dimiliki oleh SMK lain. Karena badan usaha milik SMK ini dapat terinspirasi dari
badan usaha milik negara seperti BUMN, sehingga kita mempunyai, ketika kita memerlukan sesuatu untuk dana sumbangan, untuk dana tur atau lain-lain, kita dapat memanfaatkan uang itu. Dan uang itu didapat dari apa? Dari yang pertama, insya Allah harus adanya kegiatan pameran yang rutin, pameran kompetensi dari jurusan masing-masing. Di mana sih diadakannya itu? Kita ambil di luar sekolah, karena pengalaman yang kemarin di dalam sekolah yang pendatangnya itu cuma guru-guru sendiri dan pihak instansi terkait. Kalau kita menjelaskan, kalau kita mengadakan pameran di luar sekolah, maka penduduk masyarakat yang belum mengenal secara detail tentang SMK, tentang kreasinya anak SMK, seperti anak tata busana bisa menghasilkan dari beberapa produk seperti kain yang memang ada jahitannya yang berbentuk beberapa model, sehingga ada daya tarik tersendiri bagi anak SMK, bahwa anak SMK itu bisa, anak SMK hebat, anak SMK luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya penyampaian visi misi oleh kandidat nomor urut 4. Sebelumnya disampaikan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sylvia Sukma Melati dari kelas 11 Tata Boga 2. Di sini saya sebagai kandidat calon ketua OSIS nomor urut 4. Nah, baiklah, saya akan menyampaikan visi dan misi saya menjadi calon ketua OSIS. Visi saya terwujudnya organisasi yang bermutu dan kreatif di SMK Negeri 1 Tegalsari sesuai dengan identitasnya, yaitu Dwi Dharma Nugraha. Apa sih makna Dwi Dharma Nugraha itu? Nah, jadi Dwi Dharma Nugraha itu adalah dua kewajiban atau tugas dalam Dwi Dharma Nugraha itu adalah dua kewajiban atau tugas yang harus dijaga. Yang pertama, hubungan kita kepada Tuhan dan hubungan kita dengan sesama manusia. Nah, sedangkan visi saya, langkah-langkah untuk mewujudkan visi saya tersebut, yaitu yang pertama, meningkatkan kinerja anggota OSIS agar lebih bertanggung jawab dan cekatan dalam menghadapi suatu masalah atau keadaan. Yang kedua, mengembangkan program kerja OSIS Dwi Dharma Nugraha agar lebih maju ke depannya. Yang ketiga, mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler di SMK Negeri 1 Tegalsari agar lebih baik ke depannya. Nah, itu visi dan misi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan terima kasih untuk kandidat nomor urut 4. Selanjutnya penyampaian visi misi oleh kandidat nomor urut 5. Perkenalkan, nama saya Nova Ilza. Saya dari kelas 11 akuntansi 3. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana visi misi saya jika saya menjadi ketua OSIS masa bakti 2020-2021 SMK Negeri 1 Tegalsari. Visi saya adalah terbentuknya sikap para siswa-siswi SMK Negeri 1 Tegalsari agar lebih saling menghormati dan menghargai, solidaritas, empati, terutama kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, sesama, dan lingkungan hidup. Misi saya yang pertama adalah mengutamakan Tuhan Yang Maha Esa dari segala aspek apapun. Saya akan mengajak para siswa-siswi, terutama anggota OSIS, untuk selalu mengutamakan agama dari kepentingan pribadi. Yang kedua, saya akan mengembangkan sifat para siswa-siswi untuk selalu bersolidaritas, saling menghargai dan menghormati terhadap sesama maupun masyarakat dengan tidak memandang fisik, agama, suku, adat, atau yang lainnya. Kemudian yang ketiga, misi saya adalah
mengutamakan musyawarah untuk mufakat, dan selalu menghargai pendapat orang lain, serta berlapang dada dengan hasil dari pendapat tersebut. Kemudian yang keempat, saya akan menciptakan rasa kecintaan pada para siswa-siswi, terutama pada lingkungan hidup sekolah, dengan cara selalu merawat tata nama, menjaga, membuang sampah pada tempatnya, menjadikan sampah sebagai barang yang produktif atau bermanfaat bagi masyarakat maupun sekolah. Itulah visi misi saya. Jika ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih untuk kandidat nomor urut 5. Selanjutnya penyampaian visi misi oleh kandidat nomor urut 6. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianti dari kelas 11 Akuntansi 2, calon kandidat Ketua OSIS Masa Bakti 2020-2021 SMK Negeri 1 Tegalsari. Saya akan menyampaikan visi dan misi saya. Visi, berakhlak mulia, beretika, dan unggul dalam prestasi. Mengapa itu penting? Karena jika kita memiliki akhlak yang mulia, semua sikap baik, perbuatan baik juga akan mengikuti. Beretika. Beretika dalam hal kita saling menghormati, menghargai sesama siswa, terhadap guru, maupun warga lingkungan sekolah. Jika kita ingin dihargai, kita juga harus menghargai. Jika kita ingin dihormati, maka kita juga harus menghormati. Unggul dalam prestasi. Unggul dalam prestasi tidak hanya dalam bidang akademik, tetapi kita bisa unggul dalam bidang non-akademik. Dalam bidang non-akademik kita bisa mengembangkan ekstra yang ada di sekolah, mengadakan promosi kepada siswa-siswa agar mau ikut ekstra di SMK Negeri 1 Tegalsari. Misi saya 1. Meningkatkan iman kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Meningkatkan dan mengembangkan ekstrakurikuler di sekolah dalam rangka mengembangkan potensi atau bakat siswa. 3. Mengajak siswa SMK Negeri 1 Tegalsari untuk ikut aktif berpartisipasi dalam kegiatan positif baik dalam aspek keagamaan maupun sosial. 4. Meningkatkan kinerja dalam rangka mengembangkan program kerja OSIS yang lebih baik. Sekian penyampaian visi dan misi dari saya. Apabila ada kesalahan dalam bertutur kata, saya mohon maaf. Jangan lupa pilih nomor 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab yang diperoleh dari kolom komentar Instagram OSIS Dwi Dharma Nugraha. Untuk para kandidat dipersiapkan jawaban, dan sesi tanya jawab akan dimulai dari kandidat nomor urut 1. Dari @daniel.aji. Kalau misalnya kakak menjadi ketua OSIS, ada pengurus OSIS yang melakukan kesalahan apapun itu, tetapi dia keras kepala, tidak mau diingatkan, ditegur, merasa dirinya paling hebat dan tidak mau mengalah. Bagaimana cara untuk mengatasi pengurus OSIS yang seperti itu? Jawab pertanyaan tersebut dalam waktu 2 menit. Baik, sebelumnya terima kasih untuk pertanyaan dari @daniel.aji. Pokok pembahasannya adalah mengatasi pengurus yang susah dibilangin. Kok susah ya pertanyaannya ya? Jadi gini,
menurut saya nih, menurut opini pribadi saya, jika saya menjadi ketua OSIS, menghadapi teman atau adik kelas saya sebagai sesama pengurus OSIS yang mungkin agak bandel atau susah dibilangin jika melakukan sebuah kesalahan. Yang pertama itu saya harus pintar-pintar jaga aib kesalahan tersebut. Karena apa? Kesalahan ini akan bertambah buruk resikonya apabila nanti ada orang lain yang ikut campur dan tidak menengahi gitu loh. Jadi harus saya sendiri yang menyelesaikan secara empat mata dengan si anak ini. Pertanyaannya tadi juga ada yang bandel, gitu ya, ada yang bandel, susah dibilangin dengan cara-cara yang kebanyakan orang biasanya cuma ditegur segala macam itu susah dibilangin. Menurut saya emang harus empat mata antara saya dengan dia atau kamu dengan aku, gitu ya. Jadi agar perasaan dan kesalahan itu bisa tersampaikan dari heart to heart gitu loh. Jadi dari hati ke hati kita bisa saling tahu, karena kadang-kadang kesalahan itu bukan pure dia sendiri yang melakukan kesalahan tersebut. Mungkin ada beberapa faktor yang menyebabkan dia harus melakukan kesalahan tersebut, yang menyebabkan rasa rasa dia itu untuk disalahkan tuh dia menjadi jengkel gitu ya. Wong saya itu harus ada begini, saya itu keadaannya begini, tapi kok saya disalahkan hanya karena membuat kesalahan seperti ini. Pasti ada yang seperti itu ya. Jadi harus empat mata, tidak boleh kita ngejudge langsung, hei kamu salah, aku yang benar. Gitu nggak boleh ya, nggak boleh seperti itu. Baik, itu aja. Jadi intinya jangan sampai ngejudge kesalahan itu secara langsung, harus cari tahu dan empat mata. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Untuk kandidat nomor urut 1. Selanjutnya sesi tanya jawab untuk kandidat nomor urut 2. Pertanyaan dari @wmmap_. Model kepemimpinan seperti apa yang akan Anda gunakan untuk memimpin organisasi ini? Jawab pertanyaan tersebut dalam waktu 2 menit. Terima kasih atas pertanyaan dari WMMAP. Oke, pertanyaan adalah model apa yang akan saya pakai dalam memimpin menjadi ketua OSIS? Oke, saya jawab. Model saya adalah asa, asu, asi, ajur, dan ajer. Asa adalah jika kita ibaratkan pisau, jika dia biasa maka akan tumpul. Jadi model saya akan memberikan ilmu terus-terus sampai tidak tumpul. Kemudian asi, kita harus mengasihi, layaknya mengasihi seorang ibu dan teman-temannya. Kemudian asuh, jadi kita harus mengasuh atau mengayomi sesama rekan dalam organisasi. Kemudian ajur, jadi kita harus rela berkorban. Kemudian ajar adalah kesetaraan antara anggota. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas jawaban dari kandidat nomor urut 2. Selanjutnya sesi tanya jawab untuk kandidat nomor urut 3. Pertanyaan dari @lail_dafodil. Banyak kegiatan yang sudah direncanakan di awal, tapi bagaimana caranya membuat kegiatan untuk siswa, staf sekolah, bapak ibu guru untuk menjalin kerukunan, kekompakan bersama, dan kegiatannya tidak membosankan? Lalu, seperti apakah kira-kira kegiatannya? Jawab pertanyaan tersebut dalam waktu 2 menit. Baik, terima kasih untuk Kak Lail yang telah memberikan
pertanyaannya. Jadi saya akan menjawab bagaimana cara saya dalam menghadapi situasi-situasi seperti itu. Jadi langkah saya seperti ini. Kebanyakan dari kita organisasi OSIS yang dari budaya kita dahulu, kita itu sering dada. Nah, dari dada itu kita harus mengambil hikmahnya. Hikmahnya apa? Hikmahnya dari dada kita persiapan tidak siap, kegiatan tidak lancar. Ya. Sehingga apa? Kita harus hilangkan dari stigma mendadak itu. Sehingga rencana saya ketika insya Allah saya menjabat jadi ketua OSIS 5 bulan sebelum ada acara, entah 30 proker, 30 acara disusun hari ini juga dalam beberapa hari, sehingga apa, rencana yang telah kita siapkan itu menjadi matang, sehingga tidak ada yang namanya kegagalan. Itu tidak mungkin kalau memang dipersiapkan dari jauh-jauh hari. Dan saya rasa untuk kegiatannya yang mencakup tentang kebersamaan, jadi tidak ada stigma antara guru dan murid. Jadi kita itu bagaimana cara kita mendapat aspirasi dari mereka. Mereka ingin pendapat apa untuk kita, mereka ingin game apa, acara apa yang bisa kita olah menjadi untuk merekatkan hubungan kita antara guru, OSIS, siswa, dan instansi terkait di SMK. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih untuk kandidat nomor urut 3. Untuk sesi jawab yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh kandidat nomor urut 4. Pertanyaan dari @s2arum757. Apabila ada siswa sekolah Anda yang berbuat ulah dan sudah mencemari nama baik sekolah, upaya apa yang Anda lakukan agar nama baik sekolah Anda bisa baik kembali? Silakan jawab pertanyaan tersebut dalam waktu 2 menit. Baik, saya akan menjawab pertanyaannya. Upaya apa yang saya lakukan apabila ada salah satu warga sekolah telah mencemari nama baik sekolah? Nah, di sini kan berarti dia sudah melakukan hal yang tidak baik dan membuat sisi negatif ya. Nah, di sini berarti kan saya harus memberikan sisi positif agar tuh SMK itu tidak, nama buruknya itu tidak terlalu menyebar gitu. Contohnya dengan meningkatkan prestasi atau mengganti dengan prestasi yang lebih unggul agar SMK Negeri 1 Tegalsari itu orang itu mengecapnya tidak hanya dari sisi buruknya tapi juga ada sisi baiknya seperti itu. Mungkin hanya seperti itu yang dapat saya jawab. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk kandidat nomor urut 4. Selanjutnya sesi tanya jawab untuk kandidat nomor urut 5. Pertanyaan dari @mss Gofar. Bagaimana cara kalian melaksanakan proker sesuai visi misi kalian di masa pandemi COVID-19? Karena dilihat dari situasi sekarang, aktivitas yang berkaitan dengan sekolah itu ditiadakan atau dilakukan secara daring. Jawablah pertanyaan tersebut dalam waktu 2 menit. Sebelumnya terima kasih dari pertanyaannya MSS Gopar. Itu dari visi misi dari proker saya. Visi misi saya kan sebenarnya untuk
hanya saling menghargai dan menghormati. Pasti di setiap online itu kan di daring itu pasti ada sebuah musyawarah di grup. Saya akan mengimbangi dengan visi misi saya tadi untuk selalu semua anggota selalu menerima pendapat mereka masing-masing dan mengutamakan musyawarah dan selalu berlapang dada dengan hasil dari pendapat tersebut. Mungkin itu jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kandidat nomor urut 5. Selanjutnya sesi tanya jawab untuk kandidat nomor urut 6. Pertanyaan dari Amran Wira. Seberapa besar kreatif kalian dalam melaksanakan kegiatan? Kan banyak tuh yang terkadang ada kegiatan yang dilakukan secara mendadak. Banyak para peserta yang bosan. Lalu kalian mempunyai ide apa agar kegiatan yang dilakukan bisa dinikmati semua peserta dan kegiatan yang kalian lakukan berjalan lancar? Jawab pertanyaan tersebut dalam waktu 2 menit. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Amran Wira. Bagaimana cara saya menyikapi yang ada kegiatan yang peserta itu merasa bosan? Pertama, kita sharing dulu ke kakak kelas. Dalam mengadakan kegiatan itu, adakah kekurangan seperti pesertanya itu gimana? Terus tanggapan mereka itu gimana? Setelah kita mendapatkan saran dari kakak kelas, pendapat dari kakak kelas, kita akan mengolah lagi menjadi lebih kreatif. Kita fleksibilitas dan mencoba untuk beradaptasi dengan mereka. Kita anggap kegiatan itu rumah. Kita harus membuat mereka yang ada di rumah itu nyaman dan betah. Kalau mereka di dalam kegiatan itu nyaman dan betah, insya Allah kegiatan tersebut akan berjalan dengan lancar. Itu hanya memerlukan kreativitas kita, adaptasi kita, dan komunikasi kita terhadap sesama siswa. Terima kasih. Sampaikan terima kasih untuk kandidat nomor urut 6. Tidak terasa kita telah ada di penghujung acara. Apabila ada kesalahan tutur kata dari saya, dan saya ucapkan terima kasih bagi yang telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan like OSIS DDN. Dan jangan lupa share. Jangan golput ya.